Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 8 untuk kesempatan kali ini akan membawakan materi tentang sistem bus. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram dengan NIM 2002055020015. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada saudari Anggi Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspitasari dengan NIM 2002055020016. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Anggi Puspitasari. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Harun Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrun Syamsuddin, NIM 2002055020014. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Fahrun Samsudin, dan untuk yang terakhir yaitu saudara Mujahid Firdaus, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Firdaus dengan NIM 2002055020013. Baik, demikianlah tadi anggota kelompok dari kelompok 8, dan untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan langsung membacakan materi pertama, itu sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir ke dalam komputer. Karakteristik ini penting sebuah bus, karena bus merupakan suatu media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah bus biasanya fungsi saluran dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang bor atau saluran alamat, dan biasa digunakan untuk menspesifikasikan sumber data dan tujuan. Saluran ini digunakan untuk mengirim ke alamat bor pada memori yang diakses menggunakan CPU. Saluran kontrol ini digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Fungsi-fungsi masing-masing bus itu ada beberapa, salah satunya itu berfungsi untuk mentransfer data, membawa data dari perangkat atau periferal. Kemudian kedua, terdiri atas beberapa jalur penghantar, biasanya terdiri dari 8, 16, 32, bahkan 64, melalui jalur paralel. Data ditransmisikan ke dalam 2 arah, yaitu dari CPU atau microprocessor ke unit memorial atau modul, ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransferkan dalam sekali waktu. Baik, itulah tadi penjelasan yang saya sampaikan mengenai pengertian bus dan jenis dan fungsi masing-masing bus. Untuk materi selanjutnya, yaitu contoh kontrol bus dan address bus, itu saya serahkan kepada saudara Fahrun Samsudin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kontrol bus berfungsi untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data. Poin kedua, untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis atau dibaca. Selanjutnya, sinyal kontrol RD, RW, input-output. Sinyal write atau write untuk mengakses data ke perangkat. Baik. Kemudian, address bus membawa informasi untuk mengetahui lokasi suatu perangkat atau periferal. Poin kedua, untuk memilih lokasi, memori atau port yang akan ditulis atau dibaca. Selanjutnya, untuk menentukan rute data bus, bersumber dari mana, dan tujuannya kemana. Selanjutnya, bersifat searah
CPU memberikan alamat yang bertujuan untuk menentukan ke mana yang akan dituju. Contohnya, memori mana yang dituju, atau input output mana yang dituju. Selanjutnya, semakin besar bus alamat, akan semakin banyak rute lokasi yang dapat dialamati. Selanjutnya, jumlah alamat yang dapat dituju pada bus alamat adalah 2N. N ini adalah jumlah bus alamat. Port input output merupakan sebuah port atau tempat dipasangnya konektor input output, di mana setiap port di bawah kontrol prosesor. Port ini umumnya digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Fahrul Samsudin, dan untuk materi selanjutnya tentang processing dan hal yang berkaitan dengan bus, saya serahkan kepada Saudara Mujahid Firdaus. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. CPU atau processing merupakan salah satu dari perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak, sehingga CPU sering disebut sebagai prosesor. Dengan kualitas teknologi CPU yang akan digunakan, maka RAM lebih berfungsi dalam hal menulis data, membaca, serta menjalankan sebuah sistem operasi dengan cepat. Sementara ROM dapat berfungsi dalam menyimpan program secara permanen. Komputer hanya bisa bekerja bila ada perangkat input device yang berfungsi untuk memasukkan perintah untuk kemudian diproses, dan hasil akhirnya akan ditampilkan oleh perangkat output device. Tanpa adanya input dan output, komputer hanya mesin tak berguna. Input atau lebih lengkapnya input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa signal data maintenance atau sinyal input. Biasanya sinyal input berupa data yang masuk dalam mikroprosesor. Sederhananya, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah data yang akan diproses oleh komputer. Sedangkan output device merupakan komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar. Output dihadapi output device bisa menghasilkan suara, gambar, video, maupun teks. Tergantung dengan jenis perangkat outputnya. Fungsi dari output adalah menerima olahan data dari mikroprosesor CPU komputer berupa tulisan, suara, gambar, dan lainnya. Baik input dan output biasanya diberi simbol yang berarti input atau output. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Mujahid Firdaus, dan mohon maaf sebelumnya karena di kameranya tidak diaktifkan, mungkin ada beberapa kendala. Untuk seri selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Anggi Puspitasari. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan dari gambar yang saya sediakan sekarang, di mana di sini terdapat kita lihat bahwa
dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. Nah, seperti kita lihat di sini ada gambar ROM dan RAM. Nah, di mana ini memori ke CPU diperlukan dia itu melakukan pembacaan data maupun interupsi dari memori. Nah, ke CPU ke memori itu dia itu melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Nah, sedangkan I/O ke CPU itu dia itu membaca data dari peripheral melalui modul I/O. I/O. Nah, I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Nah, sampai saat ini terjadi perkembangan struktur interkoneksi, namun yang banyak digunakan saat ini adalah sistem bus. Nah, sistem bus ada digunakan secara tunggal dan secara jamak, tergantung dari karakteristik sistemnya. Kemudian, nah cara kerja sistem busnya ini, pada sistem bus, komputer yang lebih maju, arsitektur dan komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM prosesor, GPU, atau VGA atau AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama PSB atau Front Slide Bus. Nah, sementara perangkat ini yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antara bus ini digunakan sebuah bridge. Nah, seperti kita lihat contoh dari sini, ketika ke port I/O, di sini ada input device-nya dan output device-nya. Nah, contohnya input device-nya itu kayak mouse, keyboard. Nah, sedangkan output device-nya itu seperti print, komputer, dan earphone. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Anggi Puspitasari. Berarti di sini dapat disebutkan bahwa bus itu berperan penting dalam penggunaan teknologi komputer sekarang ini, karena dengan adanya bus maka sistem komputer itu bisa dikatakan lebih kompleks dan lebih efisien dalam pengiriman data ataupun penginputan data seperti yang dijelaskan tadi saudara Anggi Puspitasari. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir pula diskusi kali ini. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.